Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 16 November 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir, edisi 15 November 2022. Ada beberapa saham ya yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan Bapak Ibu semua. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya bisa diisi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yeftok selanjutnya. Kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Kita bahas IHSG terlebih dahulu seperti biasa. Hari ini IHSG kembali menguji support konsolidasi yang berjalan sejak minggu lalu ya. Dan di sesi perdagangan siang atau sore tadi IHSG rebound ya setelah sesi pagi mengalami penurunan 1%. Di sesi pagi, di sesi siang sedikit mengalami rebound dan ditutup di 0,5% minus ya Mas Yan. Nah, untuk besok ya pergerakan saat ini setelah mencapai support harusnya besok ada pullback atau kenaikan di paling tidak di area middle area yaitu di EMA 60 di 7030-an sampai dengan area resist ya masih di bawah 7100 ya. Ya, kita harapkan IHSG minggu ini bisa breakout di atas resist 7100. Baik, langsung kita bahas pembahasan saham. Yang pertama, bahas PMMP bisa masuk di harga berapa untuk invest. Oke, kita coba lihat PMMP untuk invest. Berarti kita perlu cek bagaimana kondisi fundamentalnya, apakah fundamentalnya baik atau layak atau tidak menurut saya ya, menurut saya sekali lagi. Oke, kita lihat dari pertumbuhan terlebih dahulu dari revenue atau pendapatan secara umum pertumbuhan cukup konsisten di beberapa tahun terakhir, hanya turun sekali di 2019. Ini saham baru ya, saham baru IPO tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, di sini kita lihat dari pertumbuhan revenue ini juga diikuti pertumbuhan beberapa kali di ini kinerja tahunan ya di 2019-2020. Namun di 2021 terjadi penurunan laba operasional dan dilihat dari laba bersihnya juga terdampak ya sehingga terjadi penurunan di 2021 yang lalu untuk bottom line. Kemudian untuk kinerja kuartalan di kuartal 1 2 3 ini revenue-nya juga sebenarnya masih tumbuh ya, bisa dikatakan tahun 2022 ini kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ini masih kemungkinan 9 bulan, kinerja 9 bulan atau total kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 pendapatan tumbuh. Kemudian untuk laba bersih di sini memang sedikit ya kita katakan tidak terlalu baik ya pertumbuhannya, di mana kuartal 2 saja tumbuhnya. Di sini juga dilihat dari laba operasionalnya sebenarnya tidak terlalu positif ya karena pertumbuhannya relatif tipis. Jadi untuk tahun ini kemungkinan untuk pertumbuhan PMMP ini pertumbuhannya relatif tipis ya. Saya lihat kemungkinan di compare dengan tahun lalu year on year pertumbuhannya akan tumbuh tapi tipis. Kita lihat pertumbuhannya masih bisa dikatakan positif walaupun tipis. Kita lihat dari sisi profitabilitas. Kita lihat profitabilitas dari PMMP ini dari tahun ke tahun memang kita lihat ini relatif tipis ya. Untuk NPM-nya sendiri rata-rata kemungkinan di bawah 5 ya. Hanya di tahun 2020 saja ini meningkat di angka 6 ya. Dan di tahun ini kemungkinan masih di angka 5. Jadi bisa dikategorikan emiten ini pertumbuhannya tipis dengan profitabilitas yang relatif rendah. Jadi masih banyak opsi-opsi yang lain. Saya belum melakukan studi komparatif dengan emiten-emiten yang sejenis atau sesektor ya. Apakah ini merupakan opsi terbaiknya atau masih ada emiten yang lain, mungkin perlu di cross check lagi ya. Jadi untuk fundamental menurut saya memang tidaklah jelek, tapi memang pertumbuhannya tipis dan profitabilitasnya yang terutama tidak terlalu tebal ya. Jadi mungkin itu menjadi catatan khusus. Dari sisi teknikal sendiri saat ini masih dalam fase koreksi atau downtrend setelah IPO ya. Dia membentuk level tertinggi di 500-600 dan saat ini masih melanjutkan downtrend. Nah, kalau saya mungkin akan menunggu reversal terlebih dahulu ya, paling tidak di atas 400 untuk saat ini. Siapa tahu dikasih lebih rendah lagi di angka 312. Oke, seperti itu untuk
invest di PMMP menurut saya mungkin masih tunggu dulu. Untuk trading, DOIT untuk trading masuk di berapa? Target terdekat di berapa? Oke, kita coba lihat DOIT. Sepertinya kemarin sudah kita pernah bahas DOIT saat ini dalam tren turun ini ya. Ini tren turun yang berwarna merah dan saat ini sedang pullback dengan targetnya sudah tercapai di 382 untuk swing, jadi sudah tercapai. So kalau untuk trading mungkin ya kita sarankan untuk tunggu dia paling tidak di atas 400 mematahkan tren turun terlebih dahulu. Oke, bahas Temas apakah lanjut uptrend? Oke. Temas saat ini berhasil bergerak kembali di atas EMA60 ya. Nah, kita lihat tren turun atau tren koreksinya ini sudah dipatahkan, artinya tren turun koreksinya ini sudah berakhir kan, gitu kan. Nah, dan sekarang ini uptrendnya apakah berlanjut? Ini adalah tren yang berjalan saat ini. Ya, kita beri warna biru. Inilah tren yang berjalan saat ini. Jadi ini ya bisa dikatakan uptrend untuk saat ini. Kalau kita cek di jangka panjang sendiri memang Temas rebound dari EMA60 untuk weekly chart. Kemudian di monthly juga kemungkinan besar masih di atas EMA ya. So ini ya kemungkinan masih bisa melanjutkan uptrend. Kita coba lihat target naiknya ini untuk jangka pendek ini akan ke berapa. Oke. Kita ambil dari swing terakhir, swing terbesar yang ada. Sekarang ini target naik untuk Temas sendiri di 2250 0,3, kemudian 0,6-nya kita asumsikan berada di dekat peak terakhir atau peak terdekat sebelumnya yang dibentuk di Februari 2022, yaitu di angka 25 sampai dengan 27 ya. Itu estimasi kita untuk dari tren berlanjut naik dan target naiknya. Bisa TPMA, apakah sudah bisa masuk untuk invest? Apa harus tunggu 500? Oke. Dulu kita sudah pernah, tidak salah ingat, sudah pernah kita bahas dari fundamental, jadi tidak perlu kita ulangi. Kita lihat di chart monthly saja untuk invest. Untuk perdagangan hari ini memang belum tutup ya. Ini candle ini masih bisa berubah seperti halnya candle di bulan Juni yang lalu. So kalau saya mungkin akan menunggu breakout di atas 500 terlebih dahulu, karena ini merupakan resistance yang saat ini menjaga TPMA di konsolidasi, di area konsolidasi. Jadi konsolidasi ini pecah atau tidak, atau selesai atau masih berlanjut, itu adalah kuncinya di 500. Karena saya tidak mau invest di saham yang konsolidasi. Seperti itu. Bahas mohon analisa MTech, apakah sudah menarik untuk trading? Untuk trading apa dalam waktu dekat bisa ke 2000? Mari kita lihat. MTech terakhir kita juga trade di PTR tapi kita exit, sudah take profit ya. Take profit terakhir di PTR. Sebentar saya cek dulu MTech. Kita terakhir exit di tanggal 11. Tanggal 8 maksudnya di 1700 dengan profit kita ya 4%-an ya. Dan sekarang ini untuk MTech potensi ke 2000 apakah bisa? Ini ya pertanyaannya adalah untuk trading menarik atau tidak dan bisa ke 2000. Nah sekarang ini MTech tertahan di EMA60 di H4. Kita lihat di daily juga baru saja meretest kembali, di mana sempat turun di bawah 50 dan ditarik naik lagi. Jadi artinya ya harusnya menarik karena risknya bisa diminimalkan di 1650 di bawah 50 sedikit. Untuk target ke 2000 sejauh ini karena pergerakannya masih naik ya. Ini tren minornya. Selama tren minor ini masih naik, ya kalau kita bicara potensi kenaikan yang possible dalam jangka pendek ya untuk trading ya, kita bisa di 2050-an ya. 2000 artinya harusnya bisa, bahkan di sini terdapat sebuah gap resist yang merupakan 0,618 yaitu di 24.400-an. Terakhir, minta view saham SGER buat trading jangka menengah ya. SGER kita melakukan weekly jangka menengah.
Kalau kita lihat dari koreksi yang terjadi saat ini, koreksi ini berjalan sejak Mei yang lalu dan ini sudah patah ya sampai dengan saat ini. Kita belum tahu ini apakah akan menjadi reversal atau akan konsolidasi terlebih dahulu, karena terakhir dia reject di, sepertinya ini adalah 0,2. Kita coba cek 0,2 ya, 0,2 ya, 0,2 belum bisa lewati 0,2. Jadi asumsi kita itu kalau saham itu tidak melewati 0,2 berarti kemungkinan besar dia masih bisa untuk konsolidasi terlebih dahulu dalam fase akhir dari sebuah koreksi. Koreksi ini sudah berakhir ya. Ini kita kasih, ini tren koreksinya sudah patah. Mungkin ini akan menjadi sebuah neckline dan dia akan meretest ini menjadi bottom. Ya, saya tidak bisa pastikan itu, namun kemungkinan seperti itu. So kalau saya mungkin untuk saham ini karena masih di bawah MA60 juga untuk weekly. Ini weekly ya karena jangka menengah. Kita mungkin bisa coba tunggu di 76 sampai dengan 66 ya, 660. Baik, jadi seperti itu untuk pembahasan Jeff Talk malam ini sudah terjawab semua. Silahkan isi di kolom komentar Jeff Talk edisi ini saham apa yang menarik untuk dibahas di Jeff Talk selanjutnya. Sekian Jeff Talk malam ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Semoga Jeff Talk dapat memberikan manfaat, analisa lagi buat trading plan, buat investing plan ya. Karena ya namanya analisa dan prediksi bisa benar dan bisa salah. Bapak Ibu bisa jangan sampai dengan ditelan mentah-mentah ya. Harus dianalisa lagi buat trading plan, dan atau misalkan Anda investing ya Anda buat investing plan ya, analisa lagi fundamentalnya seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Jeff Talk malam ini. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe dan share video ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.